Jumpa lagi di channel Rahasia Semesta, tempat untuk mencari pengetahuan, rasa penasaran tentang misteri dan fenomena di alam semesta. Kali ini kita akan bahas tentang misteri yang banyak orang abaikan. Danau Toba. Kalau kita lihat Danau Toba hari ini, yang kita lihat adalah danau besar dengan pemandangan yang tenang. Tapi, di balik ketenangan itu, ada sejarah geologi yang termasuk salah satu yang paling dahsyat di planet ini. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, wilayah yang sekarang jadi Danau Toba adalah pusat letusan supervolcano yang volumenya begitu besar, hingga masuk kategori salah satu letusan terbesar yang pernah diketahui manusia. Letusannya bukan hanya mengeluarkan lava dan abu, tapi menghasilkan kaldera raksasa yang kemudian terisi air dan menjadi Danau Toba seperti yang kita kenal sekarang. Beberapa peneliti bahkan memperkirakan bahwa abu dari letusan Toba menyebar sampai ribuan kilometer, menutupi sebagian besar Asia dan mempengaruhi iklim global hingga bertahun-tahun. Ada teori yang menyebutkan bahwa letusan ini memberikan dampak signifikan pada populasi manusia purba. Beberapa penelitian awal mengusulkan bahwa jumlah manusia pada saat itu sempat turun drastis karena perubahan iklim yang tiba-tiba. Walaupun teori ini masih terus diperdebatkan, yang pasti adalah letusan Toba bukan peristiwa kecil. Ini adalah salah satu peristiwa alam yang skalanya benar-benar luar biasa. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Toba bisa meledak sehebat itu? Dan bagaimana proses geologinya sampai bisa menghasilkan danau sebesar ini? Untuk memahami kenapa letusan Toba bisa sebesar itu, kita perlu lihat bagaimana sistem magma di bawah wilayah Danau Toba bekerja. Toba bukan gunung berapi biasa. Ia termasuk kategori supervolcano, yaitu sistem vulkanik yang punya kamar magma sangat besar di bawah permukaannya. Kamar magma ini luas, dalam, dan menyimpan energi dalam jumlah yang sulit dibayangkan. Sebelum letusan terjadi, magma di bawah Toba terus menumpuk selama ribuan tahun. Tekanan meningkat perlahan karena ada suplai magma baru dari dalam bumi yang masuk ke ruangan itu. Saat tekanan terus naik dan ruangan sudah tidak mampu lagi menahannya, terjadilah pelepasan energi besar-besaran yang menghasilkan letusan super. Dalam kasus Toba, volume material yang keluar diperkirakan mencapai 2.800 km kubik, jumlah yang sangat besar dibandingkan letusan gunung berapi modern. Sebagai perbandingan, letusan Gunung Tambora tahun 1815 yang menyebabkan tahun tanpa musim panas hanya melepaskan sekitar 150 km kubik. Artinya, Toba lebih dari 10 kali lipatnya. Letusan ini mengeluarkan abu vulkanik, batu apung, dan gas sulfur dalam jumlah yang sangat tinggi. Saat material ini tersebar ke atmosfer, mereka memantulkan sinar matahari dan menurunkan suhu bumi. Salah satu bukti terbesar dari letusan Toba adalah lapisan abu yang ditemukan hingga India Selatan dan bahkan Afrika. Lapisan abu itu punya ciri kimia yang sama dengan abu dari wilayah Toba, menunjukkan betapa luasnya jangkauan letusan tersebut. Setelah letusan berhenti, ruang kosong bekas kamar magma mulai runtuh. Runtuhan itu membentuk cekungan besar yang kemudian terisi air hujan dan menjadi yang kita sebut sebagai Danau Toba saat ini. Di tengah danau itu, masih ada sisa tonjolan tanah yang tidak ikut runtuh. Itulah yang sekarang menjadi Pulau Samosir. Semua proses ini menjelaskan kenapa bentuk Danau Toba bukan seperti danau biasa, melainkan kaldera raksasa, hasil dari sebuah letusan super. Kalau kita lihat penelitian tentang Danau Toba, banyak sekali temuan lapangan yang membantu menjelaskan seberapa besar dampak letusan purba ini. Para geolog yang bekerja di wilayah Toba mengambil sampel dari batuan, lapisan tanah, dan endapan abu di sekitar danau dan di daerah yang sangat jauh dari Toba.
Dari situ, mereka menemukan bukti bahwa abu hasil letusan menyebar sangat luas. Di India Selatan, peneliti menemukan lapisan abu setebal beberapa sentimeter yang berasal dari Toba. Lapisan ini dikenal sebagai Toba Tuff. Bukan hanya di India, lapisan serupa juga ditemukan di Nepal, Maldives, hingga bagian Afrika Timur. Semua punya komposisi kimia yang cocok dengan abu dari Toba. Temuan-temuan ini menguatkan bahwa letusan Toba benar-benar punya dampak global. Di sekitar Danau Toba sendiri, jejak letusan masih terlihat jelas. Ada dinding-dinding tebing yang terbentuk dari batuan vulkanik tua, lapisan tanah yang tersusun dari bekas endapan letusan, dan struktur batuan yang retak akibat runtuhan kaldera. Para peneliti juga mempelajari endapan di bawah danau. Melalui pengeburan sedimen, mereka menemukan lapisan-lapisan yang berisi abu halus yang terbentuk setelah letusan besar terjadi. Setiap lapisan menyimpan informasi tentang iklim, aktivitas vulkanik, dan perubahan lingkungan setelah letusan. Selain penelitian geologi, ada juga penelitian genetika manusia yang sering dikaitkan dengan letusan Toba. Beberapa studi genetika awal menunjukkan adanya bottleneck atau penurunan jumlah populasi manusia purba sekitar waktu yang bersamaan dengan letusan Toba. Meskipun teori ini masih diperdebatkan sampai sekarang, penelitian ini tetap jadi rujukan penting untuk memahami hubungan antara perubahan lingkungan ekstrim dan perkembangan populasi manusia. Para arkeolog juga mencoba mencari jejak kehidupan purba di sekitar wilayah Asia Tenggara untuk melihat apakah letusan ini benar-benar mempengaruhi persebaran manusia. Hasilnya beragam. Ada daerah yang menunjukkan gangguan besar, ada juga daerah yang tampaknya tidak terlalu terdampak. Semua catatan ini membantu membangun gambaran besar tentang dampak letusan Toba, tidak hanya sebagai peristiwa lokal, tetapi sebagai kejadian global yang meninggalkan jejak di banyak tempat di dunia. Kita bisa lihat berbagai penelitian tentang letusan Toba. Ada beberapa teori utama yang sering dibahas oleh para ahli untuk menjelaskan dampaknya dan bagaimana peristiwa itu membentuk kondisi bumi saat itu. Teori pertama adalah dampak iklim global. Ketika letusan Toba terjadi, jumlah abu dan sulfur yang dilepaskan ke atmosfer diperkirakan sangat besar. Partikel-partikel itu masuk ke lapisan stratosfer dan memantulkan sinar matahari. Akibatnya, suhu bumi bisa turun secara signifikan selama beberapa tahun. Model iklim menunjukkan bahwa penurunan suhu bisa mencapai beberapa derajat di banyak wilayah. Teori kedua adalah volcanic winter atau musim dingin vulkanik. Ini kondisi ketika sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi berkurang drastis karena tertutup oleh abu vulkanik. Walaupun durasi pastinya masih jadi perdebatan, beberapa ahli percaya bahwa dampaknya cukup kuat untuk mengganggu iklim global hingga 1 dekade atau lebih. Teori ketiga adalah pengaruh terhadap tumbuhan dan hewan. Jika suhu turun dan sinar matahari berkurang, proses fotosintesis akan terganggu. Hal ini bisa menyebabkan penurunan populasi tumbuhan dan hewan herbivora yang kemudian berlanjut ke rantai makanan berikutnya. Beberapa endapan fosil di berbagai wilayah menunjukkan adanya gangguan ekosistem yang diduga berkaitan dengan periode pasca letusan Toba. Teori keempat adalah bottleneck populasi manusia. Ini salah satu teori yang paling sering dibahas. Beberapa penelitian genetika awal menunjukkan bahwa pada periode sekitar 70-80 ribu tahun lalu, jumlah manusia purba mungkin sempat turun drastis hingga hanya tersisa beberapa ribu individu. Letusan Toba disebut-sebut sebagai salah satu penyebabnya. Tapi, teori ini tidak disepakati sepenuhnya. Penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa penurunan populasi tersebut bisa juga terjadi karena faktor lain, seperti migrasi, perubahan habitat, atau pergeseran iklim pada masa itu. Jadi, sampai sekarang, keterkaitan langsung antara letusan Toba dan bottleneck manusia masih jadi bahan diskusi di kalangan ilmuwan. Teori kelima adalah aktivitas vulkanik lanjutan. Meskipun letusan besar Toba terjadi puluhan ribu tahun lalu, wilayah Danau Toba belum benar-benar mati. Masih ada aktivitas vulkanik kecil di beberapa titik, termasuk sumber air panas dan aktivitas seismik yang menunjukkan bahwa sistem magmanya masih aktif jauh di bawah tanah.
Semua teori ini membantu kita melihat bahwa letusan Toba bukan hanya peristiwa lokal, tapi kejadian global yang punya dampak jangka panjang. Kalau kita lihat keseluruhan cerita tentang Danau Toba, kita sebenarnya sedang membahas peristiwa alam yang skalanya jarang sekali terjadi di bumi. Letusan supervolcano Toba bukan hanya membentuk kaldera besar yang sekarang terisi air dan menjadi danau, tapi juga meninggalkan dampak yang terasa sampai ke berbagai belahan dunia. Material letusan yang tersebar menjadi bukti betapa besar energi yang dilepaskan pada masa itu. Lapisan abu dari Toba ditemukan ribuan kilometer jauhnya, dan perubahan iklim yang terjadi setelahnya menunjukkan bahwa letusan ini benar-benar mempengaruhi kondisi global. Walaupun beberapa teori seperti penurunan populasi manusia masih diperdebatkan, yang jelas adalah letusan Toba menjadi salah satu peristiwa geologi terbesar yang pernah dicatat dalam sejarah bumi. Dan sekarang, yang tersisa adalah Danau Toba yang terlihat tenang dan indah. Di bawahnya, masih ada sistem volkanik aktif yang terus dipantau para ahli. Walaupun kecil kemungkinannya terjadi letusan besar dalam waktu dekat, aktivitas vulkanik di daerah itu menandakan bahwa sistemnya masih hidup dan bergerak. Danau Toba hari ini bukan hanya destinasi wisata atau pemandangan alam yang megah. Ia juga adalah pengingat tentang kekuatan geologi yang mampu membentuk ulang landscape bumi dalam satu peristiwa besar. Kalau dipikir-pikir, melihat Toba sekarang seperti melihat sisa dari sejarah yang ukurannya jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Demikian bahasan kita kali ini. Tambah pengetahuan atau tambah penasaran? Semoga bisa menjadi amal ibadah, paling tidak bisa jadi rupiah. Sampai jumpa di misteri berikutnya.